Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Johannes Malaysia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fotosintesis dan respirasi. Sebelumnya, ini adalah pemenuhan tugas dari mata kuliah Fisiologi Tumbuhan dengan dosen pengampu Ibu Halimatus Syahdiah Hasibuan SPMSI. Baik, kita masuk ke fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan zat makanan eh, pada tumbuhan di mana terjadi pada daun. Reaksi fotosintesis sendiri itu adalah CO2 ditambah H2O menghasilkan C6H12O6 ditambah O2. Reaksi fotosintesis terbagi lagi menjadi dua reaksi di mana yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang ini terjadi di tilakoid. Reaksi terang terbagi lagi menjadi dua reaksi, yaitu reaksi non-siklik dan reaksi siklik. Seperti kita ketahui, maka reaksi terang itu membutuhkan cahaya matahari secara langsung. Sedangkan reaksi gelap terjadi di stroma dan terjadi siklus Calvin. Kita masuk ke reaksi terang. Reaksi terang itu ada pertama reaksi non-siklik. Reaksi non-siklik ini akan menghasilkan ATP dan NADPH. Di mana kita mulai dari sini. Pertama adalah ketika cahaya masuk membawa foton ke klorofil, maka elektron yang ada di klorofil ini akan tereksitasi ke aseptor elektron primer. Kemudian di sini kan kosong. Untuk mengisi di P680 ini, kenapa disebut P680? Karena di sini pada fotosistem 2 ini dapat menerima cahaya hingga 680. Untuk mengisi elektron di sini, karena elektron sudah naik ke aseptor elektron primer, maka terjadi pemecahan air atau fotolisis, yaitu di mana H2O dipecah menjadi 2H+ dan setengah O2 dan ditambah dengan elektron. Kemudian elektron yang hasil dari fotolisis masuk ke sini, ke klorofil ini. Nah, di sini sudah terisi dan sudah stabil. Kemudian kita lanjut ke elektron yang dari sini, yang tadi itu yang sudah ada di aseptor elektron primer. Kemudian dibawa ke elektron yang tadi itu dibawa ke plastokinon, yaitu PQ ini, ke sitokrom dan KPC atau peredoxin, keplattosin. Nah, ketika elektron dibawa atau melintasi sitokrom ini, maka akan mendorong H+ yang ada di stroma masuk ke dalam sini dan bergabung dengan H+ dari fotolisis, sehingga mendorong terbentuknya ATP di sini, di ATP, terjadilah ATP sintase, menghasilkan ATP. Nah, kemudian kita fokus ke fotosistem 2, ke fotosistem 1. Ketika fotosistem 1 ini, fotosistem 1 ini disebut juga dengan P700. Karena kenapa? Karena fotosistem 1 ini dapat menerima cahaya yaitu sebesar 700. Ketika cahaya masuk ke fotosistem 1 ini, maka elektron yang ada di sini tereksitasi ke aseptor elektron primer. Kemudian untuk mengisi kekosongan yang ada di sini, yang ada P700 ini, maka elektron yang berada tadi di sini, yaitu di plastosianin, yang dari elektron yang dari 680 ini masuk ke klorofil di sini untuk menyeimbangkannya. Kemudian kita fokus ke elektron yang dari P700 ini yang sudah ada di aseptor elektron primer.
kemudian ditransfer ke perodoksin untuk ditransfer ke NADP, NADP plus reduktase, di mana di sini akan menjadi NADP plus ditambah H plus akan terbentuk NADPH. Nah, di sini kita dapat simpulkan bahwa reaksi non-siklik ini menghasilkan ATP dan NADPH. Baik, kita lanjut ke reaksi siklik. Jika reaksi non-siklik terjadi pada fotosistem 2 dan fotosistem 1, berbeda dengan reaksi siklik. Reaksi siklik hanya terjadi pada fotosistem 1 dan dia berkelanjutan. Ketika si elektron induk masuk dari sini, maka dia akan diekstasi ke aseptor primer. Kemudian ditransfer ke peridoksin, kemudian ke sitokrom kompleks. Karena di sini tidak terjadi fotolisis, maka tidak ada H+ yang dari di sini, yang dari hasil fotolisis. Maka di sini terbentuklah ATP. Kemudian elektron tersebut, yang elektron dari sini itu akan lanjut ke sini lagi, masuk ke fotosistem 1 atau ke P700 dan selanjutnya. Jadi kita dapat simpulkan bahwa reaksi siklik ini hanya menghasilkan ATP saja, berbeda dengan reaksi non-siklik. Nah, kemudian kita masuk ke reaksi gelap. Yang pertama adalah reaksi terang. Di sini kita akan menjelaskan reaksi gelap. Reaksi gelap ini, di sini, yang pertama ada 3 proses. Yang pertama adalah fiksasi karbon, dan kedua reduksi, kemudian regenerasi. Kita mulai dari fiksasi karbon. 3CO2 difiksasi oleh 3 molekul dengan 5 atom. C atau CRUBP dengan bantuan enzim Rubisco. Ini 3CO2 ini difiksasi oleh RUBP atau ribulusa bifosfat. Ribulusa bifosfat ini mengikat 3CO2 dengan bantuan enzim Rubisco membentuk 3 senyawa yang memiliki 6 atom. C karena tidak stabil diubah lagi menjadi 1,3 bifosfogliserat. Untuk mengubah ini dibutuhkan 6 ATP. Nah, kemudian di sini diubah lagi menjadi gliseraldehid atau gliseraldehid 3-fosfat atau G3P. Dalam pengubahan 1,3 bifosfogliserat atau ke gliseraldehid 3-fosfat atau G3P ini dibutuhkan NADPH. Di sini terjadi pelepasan atau kehilangan 6 gugus fosfat. 6 gugus fosfat sehingga tersisa 6 NADP+. Maka terbentuklah gliseraldehid 3-fosfat. Dari 6 molekul ini hanya 1 molekul yang dijadikan untuk hasil akhir atau nanti akan diubah menjadi gula. 5 yang lainnya kemana? 5 lainnya akan dilanjutkan untuk regenerasi, di mana 5 molekul G3P ini akan diubah menjadi ribulusa bifosfat atau RUBP, di mana dengan bantuan 3 ATP. Baik. Untuk membentuk glukosa dibutuhkan 2 kali siklus Calvin. Jadi jika sekali siklus Calvin itu berarti masih menyatakan setengah. Oke? Baik, kita lanjut ke fotorespirasi. Fotorespirasi adalah ketika suhu lingkungan meningkat, maka stomata akan menutup. Dan disebabkan CO2 tidak dapat masuk, dan O2 dari air terang banyak atau menumpuk pada daun, kemudian difiksasi oleh Rubisco dan tidak menghasilkan gula. Berbeda dengan yang tadi, yang dengan fotosintesis. Jika dia seperti itu. Baik, untuk perbedaan tumbuhan C3, C4, dan CAM. Pada perbedaannya itu pertama produk pertama fiksasi. Pada tumbuhan C3 yaitu 3-fosfogliserat dan tumbuhan C4 adalah okasaloasetat dan sama juga dengan tumbuhan CAM. Sedangkan enzim saat fiksasi CO2 yaitu
pada tumbuhan C3 RUBP, sedangkan pada tumbuhan C4 dan CAM itu sama, yaitu PEP karbosilase. Untuk waktu fiksasi CO2 pada tumbuhan C3 dan C4 yaitu siang hari, sedangkan pada tumbuhan CAM pada malam hari. Terus struktur daun yang terlibat yaitu pada tumbuhan C3 yaitu C3 dan CAM yaitu mesofil, sedangkan pada tumbuhan C4 itu mesofil dan seludang pembuluh. Terus tempat berlangsungnya siklus Calvin pada tumbuhan C3 itu mesofil, sedangkan pada tumbuhan C4 seludung pembuluh, sedangkan pada CAM sama dengan tumbuhan C3 yaitu mesofil. Sedangkan pada contoh tanaman yaitu pada tumbuhan C3 itu contoh tanamannya itu adalah padi, gandum dan kedelai. Sedangkan tumbuhan C4 yaitu jagung, tebu. Sedangkan pada tumbuhan CAM yaitu lidah buaya, kaktus dan nanas. Baik, sekian penjelasan fotosintesis. Kita lanjutkan ke respirasi. Oke, baik. Kita lanjut ke respirasi. Respirasi adalah proses tumbuhan menyerap oksigen dari udara untuk menghasilkan air, karbon dioksida, dan energi untuk terus tumbuh dan berkembang. Energi yang dihasilkan adalah aktivitas metabolisme. Adapun reaksi kimia dari respirasi yaitu ini. C6H12O6 ditambah 6O2 menghasilkan 6CO2 ditambah 6H2O ditambah 38 ATP atau energi. Kita lanjut ke respirasi. Respirasi itu ada dua, yaitu aerob dan anaerob. Aerob adalah yaitu proses yang memerlukan oksigen dan berlangsung seumur hidup dan terjadi di sitoplasma dan mitokondria serta menghasilkan 36 ATP dan air. Sedangkan anaerob yaitu adalah tidak memerlukan oksigen, bersifat berlangsung sementara dan terjadi di sitoplasma dan menghasilkan 2 ATP, asam laktat dan etanol. Nah, ini dia. Kita masuk ke tahap pertama yaitu glikolisis yang terjadi di anaerob. Itu pertama, di mana di sini adalah tahap mengubah glukosa menjadi 2 asam pirufat. Dia. Glukosa diubah menjadi gliserdehid 3 fosfat membutuhkan 2 ATP, kemudian dengan NADP+ menjadi asam 1,3 bifosfogliserat, kemudian dengan 2 ADP yang diubah menjadi 2 ATP menjadi 2 asam pirufat. Kemudian tahap kedua yaitu tahap dekarbosilase, di mana tahap ini pengubahan 2 asam pirufat menjadi 2 asetil KOA. Nah, di sini 2 asam pirufat dengan bantuan NADP+ dan KOA yang diubah menjadi CO2, mengeluarkan CO2 menjadi 2 asetil koenzim A atau 2 asetil KOA. Kita lanjut ke tahap ketiga yaitu tahap siklus Krebs. Di mana di sini adalah siklus Krebs yang kita ketahui di sini. Seperti ini. Asetil koenzim A, KOA keluar, terbentuk sitrat, kemudian H2O masuk, terbentuk isositrat, CO2 keluar, dengan bantuan NADP+, terbentuk ketoglutarat, KOA masuk, CO2 keluar, dengan bantuan NADP+, membentuk suksinil KOA, KOA keluar, kemudian terbentuk suksinat dengan bantuan ATP, kemudian FADP masuk dan ADH dalam bentuk ADH2, kemudian terbentuk fumarat, H2O masuk, terbentuk malat dengan bantuan NAD+, terbentuk oksaloasetat. Kemudian kita masuk ke tahap 4 yaitu rantai transportasi elektron. Seperti ini. Rantai transportasi elektron itu terjadi untuk membentuk ATP yang dibutuhkan. Nah, kita masuk ke respirasi anaerob.
Disebut fermentasi yaitu proses produksi energi dalam sel tanpa membutuhkan oksigen. Itu di sini hanya terjadi dua tahap, yaitu yang pertama adalah glikolisis dan kemudian masuk ke fermentasi. Nah, ini dia. Di mana glikolisis pertama itu glikolisis, yaitu glukosa dengan bantuan 2 ATP menjadi 2 asam pirufat, kemudian dikarbosilasi 2 CO2 dan menjadi 2 etanol. Di sini terjadi fermentasi. Oke, sekian penjelasan saya mengenai fotosintesis dan respirasi. Mohon maaf jika ada salah dalam bertutur kata dan menjelaskan materi-materi. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan selamat siang.